Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mau belajar tentang ta'ziyah wa ziyarah. Apa itu ta'ziyah wa ziyarah? Ta'ziyah itu apa sih? Ta'ziyah apa? Ta'ziyah. Ta'ziyah apa? Ta'ziyah. Pakai ain ya, ta'ziyah. Ta'ziyah, apa itu ta'ziyah itu? Pernah ta'ziyah nggak? Kita ta'ziyah. Iya. Itu nengok kuburan. Itu kan ya. Iya, kalau di tempatku itu ziarah. Ziarah kalau orang meninggal itu orangnya sedang berduka. Ini padahal kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan, kehidupan kita sehari-hari itu ya. Jadi ta'ziyah itu mendorong orang untuk bersabar ya, untuk bersabar. Jadi kalau ada orang kena musibah, sampaikan dia suruh sabar. Kemudian menghibur keluarga, hibur dia, tapi juga jangan pakai dangdut ngiburnya, nggak boleh juga. Gitu, jangan hibur, jangan nyusahin gitu. Bila perlu kalau kita datang bawa makanan gitu ya. Jadi takziah itu mendorong orang untuk bersabar, menghibur keluarga mayit itu takziah tuh, meringankan kesedihannya. Jangan ditanyain juga Matinya kenapa? iya dek, itu suamimu matinya kenapa? Stroke katanya. Iya, tetangga saya kemarin mati itu stroke tuh, ya kan, sama itu, ya kan. Emang stroke tuh hati-hati gitu ya, jangan begitu, nggak boleh gitu ya. Jadi meringankan kesedihannya gitu ya. Oh, kita bilangin, oh ini bagus nih, suamimu meninggalnya gitu ya kan. Pokoknya meninggalnya hari Senin. Oh, hari Senin bagus gitu. Lahirnya Rasul ya kan. Kalau meninggalnya hari Selasa, oh Selasa itu bagus setelah hari Senin gitu ya kan. Jangan matinya hari Selasa, oh nggak bagus itu. Oh, jangan, dihibur dia ya kan. Jadi meringankan kesedihannya gitu ya. Tapi kalau disediain makanan boleh nggak dimakan? Iya kan ya. Oh iya, kita udah nggak ngarepin gitu. Iya, salah sendiri nggak bawa makanan. Iya kan? Ya. Karena kebiasaan orang nggak bawa makanan, jadi dia nyediain makanan. Tapi setiap orang yang mengerti takziah bawa makanan gitu, dia kan lagi sedih nih, dia nggak mikirin ambilin air mineral gitu di warung itu, kan nggak mikirin itu. Kenapa? Orang yang takziah itu bawa dia, bahkan penuh makanannya gitu. Arif bawa 5 dus air mineral gitu kan.
Palastono bawa 2 teko teh manis, ya kan? Kemudian Pak Sugeng bawa buahnya, bawa buah-buahan, bawa roti kimin, ya kan? Her bawa apa Her? Hah? Bawa harapan. Bawa harapan katanya gitu. oh ini Gitu ya. Jadi meringankan kesedihan, jangan ditambahin kesedihan gitu ya kan. Belum apa-apa, suamimu banyak utang ya, saya bayar ya. Jangan begitu. Ntar dulu gitu ya kan. Gitu. Ntar dulu. wajar ya jendamu ya. Dan memberikan pemahaman kepada mereka ya bahwa musibah yang mereka alami adalah ringan dan mudah ya gitu. Jadi kita kasih pemahaman, kurangi kesedihannya ya. Menghibur ya. Ya menghibur ya kan. Takziah kepada mayit atau keluarga mayit itu adalah mustahab, itu dianjurkan ya. Dari Amir bin Hazm bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Kalau kita mau dipakaikan pakaian kemuliaan oleh Allah di hari kiamat, maka syarat takziahnya harus terpenuhi ya gitu. Jangan nyusahin ya gitu. Yang pertama itu. Kemudian dia memberikan sabar, kata-kata sabar ya, menyabarkan orang, menghibur keluarganya ya kan, meringankan kesedihannya. Kalau dia takziah menambah kesedihan gitu, datang nggak bawa rokok, pulang minta rokok gitu ya, wah ini nggak masuk, dia nggak masuk takziah, nggak masuknya gitu. Jadi takziah itu harus meringankan orang yang kena musibah ya. Ada hikmah di situ ya, hikmah takziah itu apa saja sih? Ya, mengharapkan kebaikan dan pahala yang besar. Bahwa orang bertakziah itu yang pertama meringankan dan menghibur keluarga mayit. Yang pertama itu ya, meringankan dan menghibur keluarga mayit. Kalau kita datang nggak bawa apa-apa, bukan meringankan, beban buat dia ya kan, beban. Nggak dikasih minum tamu ya kan, dikasih minum gua lagi susah gitu ya kan gitu. Katanya kan buat sodako, sodako waktu kita nih masih hidup begini suruh bersodako banyak-banyak gitu ya kan. Kemudian mendoakan mayit agar mendapat rahmat dan ampunannya, bukan diceritain kejelekannya. Laki lu tuh waktu masih hidup tuh jelalatan katanya matanya katanya. Gitu, jangan begitu ya, didoain gitu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu gitu. Waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqih minal khataaya kama yanqul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qih fitnatal qabri wa adzaban nar. Gitu ya, doain gitu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu min hufratin niran. Doain ya. Jadi kemudian yang ketiga mendoakan keluarganya agar Allah menggantikan musibah dengan pahala yang besar. Gitu kita doain dia ya. Mudah-mudahan kau mendapatkan pahala yang besar. Kemudian menasehati, mencegah agar keluarga mayit tidak niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha, meratap ya. Kalau lagi nangis sejadi-jadinya gitu sambil nyakar-nyakar mukanya gitu, kita bilangin jangan meratap gitu, kasih tahu dia. Itu orang takziah yang kayak begitu ya. Gitu niyaha. Kata Imam Syafi'i jangan bikin makanan sampai berhari-hari gitu, nggak usah, itu termasuk niyaha gitu, nggak boleh gitu. Berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar di surat 5 ayat 2 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahral haram wal hadiya wa lal qalaid wa la aminal baitul haram
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Itu waktu haji itu ya. Waktu haji. Kan kemarin Mas Sugeng udah tuh manasik haji ya. Kalau nanti sudah pakai pakaian ihram, duduk sama istri kan, ntar di bangku duduknya sama istri juga dipisah kan. Udah pakai pakaian ihram, jangan itu. Hah? Ntar duduknya di depan. Oh, dipisahin. Nanti kalau udah selesai pakaian ihram baru. Dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Ya, nggak boleh diganggu tuh. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Orang yang datang ke Masjidil Haram, dia mencari apa? Mencari karunia dan keridhaan Allah. Maka siapa saja orang yang berangkat sana, dia sesungguhnya sedang mencari karunia dan keridhaan Allah. Gitu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Nah, ini dia yang dimaksud nanti kita takziah itu. Dan tolong menolonglah gitu kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa gitu. Tolong saudaranya yang sedang susah gitu ya. Jangan nyusahin gitu. Datang ngarepin makanan ya kan. Kalau nggak ada makanannya, nggak ada beseknya, nggak datang. Wah, ini orang. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan gitu. Kalau dia melakukan dosa jangan ditolong gitu. Kalau dia melakukan maksiat jangan ditolong gitu. Kita yang nyediain tempat ya kan, kita yang nyediain fasilitas, jangan gitu ya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya ya. Suruh bertakwa karena Allah sangat berat siksanya. Kapan waktu takziah ya? Boleh sebelum dan sesudah mayat dikuburkan ya. Jadi kalau masih mayatnya ada boleh, atau setelah dikuburkan. Adapun yang lebih tepat adalah sesudah mayat dikuburkan. Sesudah mayat dikuburkan baru kita takziah ya gitu. Dan kita ikut ngubur juga baru takziah. Masa takziah itu adalah 3 hari setelah mayat dikuburkan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa salatin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa ia berkabung melebihi 3 hari. Enggak halal, berarti haram. Kata Nabi dalam sabdanya, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa ia berkabung melebihi 3 hari, kecuali bagi istri si mayit maka ia berkabung 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya dia ya gitu. Jadi janganlah gitu. Kalau udah 3 hari ya sudahlah gitu ya. Sudah. Ikutin saja petunjuknya Nabi gitu. Nggak enak kita sama tetangga, nggak enak tetangga, nggak enak sama Rasulullah gitu ya kan. Kemudian tidak mengulangi takziah dan tidak mengkhususkannya kepada salah satu keluarga mayit. Hari ini takziah, besok takziah lagi, datang lagi dia. Besok datang lagi. Kata yang punya musibah, kena musibah itu, lu lagi, aduh pusing wah, datang lagi. Mana ngoceh melulu lagi. Jadi bikin sedih orang. Jadi cukup sekali takziah itu, cukup sekali. Tidak mengulangi takziah.
Nanti kalau sudah 3 hari ya selesai, dia sudah seperti biasa gitu, baru selesain. Nah, kasih dia modal, ya kan? Gitu. Ini uang takziahnya yang dikumpulin pun habis dibagi-bagi, ya kan? Bagi-bagi, kasihan. Siapa kasihan? Anaknya yang jadi yatim, gitu. Kasihan. Gitu. Mestinya sudah bapaknya meninggal, dia jadi yatim, jangan sampai yatim ilmu juga, ya kan? Coba kalau uangnya nggak dibagi-bagi, dijadiin modal, bisa mesantrenin anaknya, ya kan? Gitu. Kalau umpamanya ibunya yang masih muda gitu meninggal, dia nikah lagi gitu kan? Gitu. Anaknya tidak terlantar. Ini enggak, kurang semuanya, dia habisin. Gitu. Buat sedekah bapaknya, buat sedekah bapaknya. Tunggu aja doa dari anaknya, ya. Gitu. Kemudian lafaz takziah, ketika kita bertakziah, apa yang doanya kita bisa? A'damallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Apa ya? Biasa baca begitu enggak kalau kita doa? Enggak ya? Gitu. Paling datang, sabar ya Mbak, sabar ya Mbak. Kata dia, bilang dalam hatinya, nanti lu ya suami lu mati, gue bilang sabar juga lu, ya kan? Gitu. Jadi ada lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah. A'damallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah membesarkan pahalamu, membaikkan kesabaranmu, dan mengampuni mayitmu, ya kan? Kemudian dijawab tuh, ya, dijawab orang yang takziah itu, dijawab. Ketika dia berdoa, ada jawaban. Istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Semoga Allah mengabulkan doamu, memberikan rahmat kepada kami dan juga kepadamu, ya. Kalau Arabnya nggak hafal, doanya pakai bahasa Indonesia aja, ya. Pakai bahasa Indonesia. Bilang aja, semoga Allah membesarkan pahalamu, membaikkan kesabaranmu, dan mengampuni mayatmu. Kemudian orang yang didoain, semoga Allah mengabulkanmu, ya, mengabulkan doamu, memberikan rahmat kepada kami dan juga kepadamu. Ya. Jadi ini nanti dihafalin, pasti terjadi, nggak mungkin enggak, ya kan? Dihafalin doanya, saling mendoakan. Itu yang dibilang, saya mendoakanmu, kamu mendoakanku, gitu. Jadi saling mendoakan, ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah dan terhindar dari pelaku-pelaku niyah, ya. Dan pasti itu kita terjadi, gitu. Saya sudah melakukan itu, sudah melaksanakan, gitu. Ketika anak saya wafat, gitu, anak saya wafat kayak begitu, ya, gitu. Jadi semua pada bawa tuh, ya. Yang dari Muara Angke bawa makanan, ya, bawa minuman, ya, berdus-dus. Dari Tanjung Priok, dari mana-mana pada datang, dari Tangerang pada datang, bawa makanan semua, penuh itu, makanannya penuh. Kira-kira satu orang bawa 1 dus saja, itu bisa bikin toko itu, iya kan? Ya, air mineral itu kan nggak seberapa biayanya, berapa harganya, berapa yang minta dia? Hah? 20.000. Kalau kita bawa gitu, manfaat itu, air mineral doang, padahal nilainya nggak banyak, cuma 20.000 1 dus. Tapi orang ke situ nggak mikir, enggak. Gitu. Kita lihat, oh ini yang kena musibah berapa orang nih, istrinya, anaknya, mertuanya, oh ada 5. Ke warung Padang aja dulu, beli 5 bungkus, bawain ini buat makanmu. Kan dia nggak sempat makan, pusing dia, lapar, ngurusin mayat, nggak pikirin makanannya dia. Gitu. Nanti kalau pagi dikasih makan itu, nanti siang kita bawain lagi tuh 5 bungkus, bawain buat dia. Malam lagi kita yang enak-enak kasih makannya, gitu, ya kan? Gitu, yang enak-enak. Gitu. Kalau umpamanya siangnya nasi padang, oh sop kambing, malamnya kasih dia, ya itu meringankan apa? Meringankan dia sedih, gitu, ya kan? Ini enggak dikasih sedih, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meringankan saudara-saudara kita dan bisa menolong orang-orang yang kena musibah, ya. Dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.